masuk ke materi awal ya. Ini terkait dengan berbagai konsep ya, terkait dengan konsep bangunan tahan gempa, kemudian proses terjadinya gempa, terus kerusakan yang terjadi akibat gempa, terus filosofi desain gitu ya. Oke, akan saya mulai, izin share screen ya. Oke. Sebelumnya, saya ingatkan kalian mohon untuk absen terlebih dahulu ya. Semua sudah absen? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita mulai ya. Proses ilustrasi ini ya, ilustrasi terkait dengan terjadinya gempa. Nah, gempa ini sebenarnya kalau kita bayangkan ya, ilustrasikan sebagai bandul. Jadi misalnya lantainya itu adalah bandul suatu massa, kemudian digoyang. Nah, ilustrasi antara bangunan tingkat rendah dengan bangunan tingkat tinggi, maka efek yang ditimbulkan pada bangunan tersebut ya, bangunan yang lebih tinggi akan memberikan efek simpangan, terutama simpangan ya, ini akan lebih besar dibanding dengan bangunan rendah begitu. Nah, selanjutnya ini adalah letak Indonesia ya. Indonesia berada di 4 lempeng terdiri dari 3 lempeng. 3 lempeng bumi, yang pertama adalah Eurasia, Pasifik, kemudian Indo-Australia. Letak Indonesia ada di mana? Ada di sini ya. Ini letak negara kita. Nah, dengan adanya letak yang seperti ini, maka negara kita itu menjadi rawan terhadap gempa ya. Karena dengan pertemuan lempeng ini, maka lempeng ini akan selalu bergerak setiap detik, setiap menit. Nah, sebenarnya saat ini pun lempeng tersebut bergerak, namun karena letaknya ada jauh, ya, berada jauh di dalam perut bumi, maka tidak berasa hingga ke permukaan. Kalau posisinya itu dangkal, maka kita akan merasakan efeknya. Nah, ini terbukti kalau Anda misalnya join Telegram yang membahas mengenai terjadinya gempa di dunia, maka Anda mungkin akan mendapat notif gitu ya, setiap menit itu ada terjadi gempa di seluruh dunia. Jadi menit kesekian di mana, namun ya ada kemungkinan itu tidak berasa sampai ke permukaan. Karena apa? Karena jaraknya yang sangat jauh ke permukaan, begitu ya. Oke, jadi dengan letak negara kita yang berada di pertemuan lempeng ini, maka dalam mendesain suatu bangunan kita wajib memasukkan atau mengakomodir beban gempa, begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanggapi? Belum, Bu. Oke. Berikutnya. Nah.
ini menunjukkan bahwa mungkin setiap saat ya itu terjadi gempa. Nah, kita lihat misalnya makin dalam maka efeknya ke permukaan tidak berasa. Kita bayangkan misalnya kedalamannya hingga 800 meter. Itu kan jadi nggak berasa kan sampai ke permukaan ya. Meskipun setiap dia sering terjadi gempa begitu. Beda dengan yang kedalaman misalnya kurang dari 10 km. Nah, ini akan kita rasakan efeknya. Selain Indonesia ya, ini juga ada negara-negara misalnya yang di selatan negara kita, ini ada Papua, kemudian New Zealand ya, terus yang di atasnya kita ini ada Jepang, ada Indochina ya ini, begitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadinya gempa itu bisa setiap saat, mungkin setiap menit, setiap jam, kita nggak tahu, namun ini bisa dipantau ya, dengan teknologi ini bisa dipantau gitu. Nah, untuk kategori gempa ya, berdasarkan kedalamannya ya, letak hiposentrumnya atau pusat gempanya ini kalau kurang dari 65 kilo itu termasuk gempa dangkal. Nah, kalau kedalamannya 65 sampai 200 km itu gempa sedang, dan yang dimaksud gempa dalam itu lebih dari 200 km. Nah, makin dalam tentu saja yang kita rasakan juga makin kecil. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kinerja struktur. Ketika suatu bangunan tersebut ya menerima atau terjadi gempa. Contoh kerusakan non-struktural ya saat terjadi gempa. Misalnya dinding ya, dinding mengalami kerusakan. Ini yang dikategorikan sebagai kerusakan non-struktural. Kemudian Anda juga perlu berhati-hati ketika Anda mendesain ya dengan kolom yang eksentris. Maksudnya adalah di bawahnya ini nggak ada kolom lagi. Jadi misalnya bagian bawah ini ada kolom, terus ada plat lantai ya. Nah, kolomnya tuh di sini. Ini juga kalian perlu berhati-hati ketika bangunan ini terjadi gempa. Nah, ini mungkin Anda pernah temui ya beberapa bangunan yang seperti ini. Ini kan cantilever ya. Nah, ini akan mengalami gaya dalam ya yang cukup besar sehingga ada kemungkinan kerusakannya menjadi lebih besar dibanding kalau misalnya ya bangunan ini konfigurasi kolomnya itu simetris begitu ya. Oke. Selanjutnya nah ini contoh ya kerusakan akibat gempa pada join atau pertemuan balok kolom. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Harusnya ya, idealnya kalau terjadi gempa, kerusakannya itu tidak boleh seperti ini. Ya, bolehnya seperti apa? Bolehnya itu ada di balok. Ya, yang dilokalisir menjadi sendi plastis. Jadi rusaknya itu sebaiknya dibalok di posisi sendi plastis, bukan di pin kolom join atau di pertemuan balok kolom. Ini tidak diizinkan sebenarnya ya. Kalau kerusakannya seperti ini, apa yang terjadi? Dia tidak akan mengalami simpangan yang sampai kondisi maksimum. Begitu ya. Harusnya kan kalau kerusakannya di daerah balok, misalnya di daerah sini, maka ini akan terjadi simpangan
hingga kondisi deformasi inelastis. Begitu ya. Nah, apa penyebabnya? Kita perlu identifikasi kenapa terjadi kerusakan pada join. Nah, biasanya kalau kerusakan seperti ini kan kerusakan akibat geser. Kita tahu pada join itu kan gaya gesernya besar ya, sehingga kita perlu antisipasi dengan memasang sengkang pada join yang cukup besar. Kemudian ada syarat jarak sengkangnya juga. Ini juga harus terpenuhi, sehingga nanti dalam detailing kita harus mengantisipasi ini ya. Kita harus mengakomodir, jangan sampai jarak sengkang maksimumnya itu yang dipasang lebih besar dari jarak sengkang maksimum gitu. Ya, kemudian jumlah sengkangnya juga, kapasitas sengkangnya juga harus memenuhi. Kemudian masih menggunakan tulangan polos misalnya. Ini sudah tidak diizinkan kan ya. Tulangan polos itu sudah tidak direkomendasikan untuk bangunan, untuk struktural ya. Terus bisa jadi materialnya yang drop, yang tidak sesuai dengan rencana begitu. Oke. Ada pertanyaan? Bu mau nanya Bu. Ya, silakan. Untuk yang tulangan polos berarti untuk sengkangnya juga sudah tidak diperbolehkan ya Bu menggunakan tulangan polos. Kalau untuk bangunan tingkat rendah masih bisa diizinkan, tapi kalau untuk 2 lantai ke atas, usahakan sengkangnya itu sudah menggunakan sengkang ulir ya. Sengkang ulir itu sekarang ada yang diameter 10, untuk diameter 8 itu biasanya pakai sengkang diameter 10 yang banci. Itu kalau kita cek ya, nominalnya itu di bawah 10, mungkin 8,5 atau 9 gitu. Ya, itu bisa kita pakai. Usahakan kalau untuk terutama untuk bangunan pemerintahan ya, punya pemerintah misalnya cuma 2 lantai pun dia tetap harus menggunakan tulangan ulir. Ya, begitu. Dan Baik, kalau Bu, terima bangunan kasih. pemerintahan tuh kalau misalnya terjadi gempa runtuh itu kan jadi sorotan ya. Itu. Jadi biasanya dia mengikuti spek sesuai SNI. Gitu ya. Oke, Kevin. Tadi siapa yang nanya? Ilham atau Kevin? Ilham, Bu. Ilham, oke. Begitu Ilham? Iya Bu, jelas Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya, ini merupakan ilustrasi dari model atau pola keruntuhan yang tidak diizinkan. Ya, kemarin kita sudah membahas keruntuhan yang tidak diizinkan sebagai bangunan tahan gempa itu kalau keruntuhannya brittle. Nah, ketika bangunan ini runtuhnya itu pada kolom, nah, atau pada komponen vertikal, maka bangunan ini akan runtuh secara tiba-tiba, gitu ya. Seperti ini bagian bawah dia runtuh, ya. Terus akhirnya apa? Dia kehilangan 2 lantai nih. Demikian juga ini efek gempa di Padang ya waktu itu. Ini juga pola runtuhnya itu ada di kolom. Jadi sendi plastiknya itu terjadi pada kolom. Yang lebih parah lagi adalah yang gambar ketiga dan keempat ya. Ini benar-benar brittle. Kalau yang gambar kedua, misalnya ini 1, ini 2 ya. Nah, gambar kedua ini masih mending mungkin ya. Kalau misalnya tangga daruratnya masih berfungsi, ini masih ada kesempatan bagi penghuninya untuk menyelamatkan diri. Gitu. Tapi kalau yang gambar ketiga dan 4 ini yang benar-benar tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri sehingga banyak korban jiwa di sana ya. Baik, ada pertanyaan? Ini gambar ini masih sama ya. Ini adalah
pola-pola keruntuhan yang tidak diinginkan ketika terjadi gempa. Nah, selanjutnya ini contoh sendi plastis atau kerusakan yang terjadi pada kolom. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, sengkangnya dia kecil, ya kan? Diameter sengkangnya kecil. Terus jarak antar sengkangnya juga cukup jauh. Ini juga tidak diizinkan. Ada syarat jarak sengkang. Terus menggunakan tulangan polos di sini. Ya. Oke. Nah, dengan adanya simpangan yang terjadi berkali-kali ini menyebabkan runtuh atau pecahnya beton, ya. Apabila ya seandainya detailing pada kolom ini benar, maka area inti kolom, ya, intinya kan di sini ya, di dalam ini loh, di dalam sengkang dan tulangan. Ada tulangan memanjang, terus tulangan memanjang itu dipasang sengkang. Kalau dia detailingnya benar dan syarat sengkangnya terpenuhi, maka keruntuhannya nggak seperti ini. Dia hanya spaling pada selimut beton, bukan intinya juga hancur seperti ini, ya. Harusnya tidak seperti ini. Begitu. Nah, ini contoh yang tidak baik untuk detailingnya, sehingga keruntuhannya menjadi seperti ini. Harusnya ini masih utuh betonnya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut. Ya. Nah, selanjutnya ini bentuk-bentuk struktur yang tidak efisien ketika terjadi gempa. Nah, beberapa minggu lalu ada yang nanya ya, bahwa bangunan kalau asimetris itu apakah harus menggunakan dilatasi gitu ya. Tidak harus bangunan yang asimetris, atau bangunan asimetris itu belum tentu juga harus menggunakan dilatasi, ya, belum tentu. Bangunan yang terlalu panjang seperti ini pun ada baiknya kita lakukan dilatasi, sehingga ini menjadi dua buah bangunan yang lebih efisien, misalnya begitu, ya. Atau ini dalam in-plan-nya ini cukup luas, misalnya. Nah, ini untuk mengantisipasi agar dia lebih efisien, maka kita bisa gunakan dilatasi. Tapi dilatasi itu ya, jadi dilatasi itu tidak harus identik dengan bangunan asimetris, ya. Bangunan simetris pun bisa dipasang dilatasi, tergantung menyesuaikan kondisinya. Terus ada juga bangunan yang terlalu tinggi, ini juga tidak efisien terhadap gempa. Namun saat ini ya, karena keterbatasan area, ya, keterbatasan tanah tapaknya, maka orientasi orang membangun itu ke atas. Kalau seperti itu bagaimana? Kita nggak punya tanah yang luas untuk dibangun secara horizontal. Berarti mau nggak mau ya kita bangun ke arah vertikal. Namun dengan konsekuensi, karena arah vertikal maka kita harus mengantisipasi gaya-gaya dalam yang terjadi akibat gempa itu dengan sistem struktur yang benar, gitu ya. Kemudian kita tambahkan komponen-komponen struktur tertentu agar dia lebih efisien menahan gempa. Misalnya kita gunakan bracing, terus kita gunakan dinding geser atau dinding struktural, atau yang lainnya gitu ya. Oke. Berikutnya ini juga masih ada gambar
yang menunjukkan bentuk bangunan yang efisien dan tidak efisien. Ini model bentuk bangunan atau struktur yang paling oke, ya, paling efisien ketika menerima beban gempa. Selanjutnya, contoh yang bangunan asimetris. Ini meskipun kalau seperti ini simetris, tapi dia jatuhnya adalah banyak sudut, ya. Dengan banyak sudut, nah ini akan potensial terhadap sobekan, ya, tegangan yang besar di sudut tersebut. Sehingga dengan tegangan yang besar, maka akan kemungkinan bisa merusakkan bangunan tersebut. Sebentar, saya ngecas laptop dulu. Baik, yang bentuk curve ini, ya, ini tidak kurang oke, nggak oke, ya. Kenapa? Karena pusat massa dari bangunan ini berada di luar plat lantainya. Kemudian yang bentuk T ini pun ada sudut yang potensial tegangan yang cukup besar di sini sehingga bisa merusakkan komponen struktur di sudut tersebut. Nah, berikutnya, ya, ini contoh separator atau dilatasi dari suatu bangunan yang tidak simetris, kemudian kita akomodir menjadi bangunan simetris dengan adanya dilatasi, ya, atau ada gap antar bangunan tersebut. Nah, dengan adanya gap ini kita berarti menganalisis bangunan asimetris ini menjadi dua bangunan yang simetris. Dan kita juga perlu berhati-hati terhadap simpangan, ya, atau mungkin frekuensi dari bangunan tersebut. Simpangan dan frekuensi, bukan atau, ya, simpangan dan frekuensi dari bangunan ini. Jangan sampai dia saling bertabrakan sehingga justru membuat rusak dari bangunan tersebut. Nah, selanjutnya, ya, ini adalah contoh bangunan asimetris, ya. Ada kemungkinan bangunan seperti ini tetap akan dibangun, ya, karena pertimbangan kondisi tertentu, misalnya karena arsitekturalnya yang mengharuskan bentuk yang aneh-aneh misalnya, atau mungkin fungsi bangunannya yang mengkondisikan bangunan menjadi seperti demikian, gitu, ya. Nah, bangunan yang seperti ini maka perlu kita antisipasi atau perlu kita desain dengan kita perhatikan daerah yang rawan, ya. Misalnya ini tinggi kolomnya lebih besar daripada yang sebelumnya, ini termasuk ketidakberaturan apa, misalnya begitu, nanti kita akan pelajari ini, ya. Terus ini juga ada perlemahan di lantai bawah, ini juga potensial terjadi kerusakan akibat gempa yang sendi plastisnya ada di lantai bawah. Itu, ya. Kalau untuk setback atau ada loncatan bidang muka, ya, ini juga mungkin Anda sering ketemu bangunan seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya bangunannya tetap harus dibangun kayak gini, berarti kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, begitu, ya. Sehingga bangunan ini pun tetap akan mengakomodir beban gempa rencana. Itu, ya. Nah, ini contoh floating column atau kolomnya tidak simetris, ya, bangunannya kolomnya tidak simetris. Nah, ini juga sering kita temui, misalnya ini aula atau auditorium, gitu, ya, sehingga ini nggak boleh ada kolom di situ. Nah, oke, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan
apa namanya, kasih sinyal saya ya, langsung bilang aja. Oke, berikutnya, nah untuk beban gempa atau bangunan yang terkena gempa ya, kita tahu ya, bangunan yang terkena gempa itu menyerang massa. Ingat ya, bangunan itu gempa itu menyerang massa. Jadi massa bangunan yang berkumpul di setiap lantai itulah yang akan diserang oleh gempa. Nah, ilustrasi suatu bangunan yang pusat massanya tidak simetris, ya ini ilustrasi suatu bangunan yang pusat massanya tidak simetris. Kita tahu ya, gempa menyerang massa, berarti pusat massanya kita harus tahu. Pusat massanya misalnya di sini, maka ketika terjadi gempa itu bisa diibaratkan ayunan ya, dengan anak kecil yang duduk di ayunan, terus posisi duduknya tidak di tengah, tapi di tepi dekat talinya misalnya. Maka ketika diayun, ayunan ini akan muntir, benar tidak? Ya kan? Karena pusat massanya tidak di tengah. Jadi kalaupun misalnya dia kena gaya yang gempa yang lurus, karena pusat massanya tidak di tengah, maka dia akan terjadi puntir. Begitu. Ya. Nah, bagaimana mengantisipasi untuk bangunan yang apa namanya, puntirnya besar misalnya ya. Nah, berarti konsekuensinya adalah Anda mendesain kolomnya ini ada faktor torsinya, puntir ya, ada faktor torsi. Berarti harus dikontrol. Nilai TU-nya harus lebih kecil dari PTN. Ya. Jadi harus dikontrol. Kita harus kontrol apakah muncul TU. Kalau dia asimetris, cenderung muncul nilai TU yang cukup besar sehingga perlu kita antisipasi terhadap kapasitas PTN-nya. Setiap penampang beton bertulang, kita bisa hitung berapa kapasitas torsinya, gitu kan? Nah, besarnya kapasitas torsi ini kita bandingkan dengan torsi yang terjadi. Ya, syaratnya harus lebih kecil, begitu. Oke. Next ya. Saya tunjukkan juga pada suatu bangunan tingkat rendah. Ya, ini contoh suatu bangunan ya, tingkat rendah, misalnya dia dari bangunan satu lantai dengan dinding seperti ini, maka bangunan ini agar dia tahan gempa, kita perlu koneksikan di setiap sudutnya. Apakah kita akan berikan lem di setiap sudutnya? Bukan, ini hanya ilustrasi saja. Di setiap sudut ini harus diberi kolom praktis, sehingga fungsinya ini seperti klem-klem di ujung atau di tepi-tepi ini. Kolom praktis itu untuk menyatukan dinding dari berbagai sisi, gitu ya. Oke. Kalau kita tidak berikan kolom praktis, maka ketika terjadi gempa, dia akan terjadi keruntuhan yang seperti ini. Jadi sisi-sisinya itu tidak terkonektiviti dengan baik ya, nggak ada koneksitas. Sehingga dia akan bergerak masing-masing. Begitu. Nah, selanjutnya, ini ilustrasi untuk bangunan. Misalnya ada suatu bangunan yang sama-sama tingginya, namun yang satu tipis, yang satu kokoh, tebal ya. Maka bangunan tersebut yang tipis ini akan mengalami pembesaran momen, sedangkan yang
yang tebal, kokoh, maka dia hanya gaya geser saja. Nah, kalau ilustrasinya adalah kekakuannya, dimensi tebalnya sama, tapi tingginya berbeda, maka yang bangunan yang lebih tinggi ini akan mengalami pembesaran momen, gitu ya. Oke, selanjutnya ini suatu dinding untuk bangunan tahan gempa tingkat rendah. Panjang dinding yang bebas, yang tidak diberi kolom praktis itu terbatas. Misalnya Anda punya dinding sepanjang 10 meter, terus tidak ada pengaku berupa kolom praktis di setiap titik tertentu misalnya, maka dia akan mengalami lanjutan sebesar ini. Padahal kita tahu dinding itu non-struktural, sehingga dinding kalau melendut ya jangan harapkan dia ductile gitu, karena tidak ada kok tulangan di sana. Nah, kalau dindingnya itu panjangnya cukup besar ya, mohon diberi kolom praktis misalnya di setiap 3 atau 4 meter. Demikian ya. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada, ini kita masuk ke detailing untuk bangunan tingkat rendah ya. Contohnya, bangunan tingkat rendah itu mungkin kemarin ada pertanyaan kan bagaimana mendesain bangunan tingkat rendah untuk sebagai bangunan tahan gempa. Nah, untuk bangunan tingkat rendah, Anda mungkin bingung apa yang harus saya hitung. Gimana cara ngitungnya? Kan bangunannya cuma 1 lantai misalnya gitu. Bangunan 1 lantai tidak perlu Anda hitung sebagai bangunan, atau Anda nggak perlu lakukan analisis struktur, ya. Nggak perlu didesain, oh beban gempanya sekian dan seterusnya, nggak perlu. Cukup Anda berikan ya komponen-komponen atau Anda pasang komponen-komponen struktur ya yang menjadi syarat untuk bangunan standar pada umumnya. Yang pertama adalah fondasi ya. Fondasi ini harus ada. Oke. Jadi jangan anggap remeh misalnya bangunannya tingkat rendah nggak perlu pakai fondasi. Nggak bisa ya, minimal fondasi batu kali. Kemudian ada slope ya. Slope itu letaknya balok yang letaknya di atas fondasi. Dia fungsinya untuk mengkonektiviti antar kolom. Ya. Menyambungkan antar tie beam. Menyambungkan antar fondasi ya. Gitu. Nah, kemudian setelah slope atau tie beam ya, ini ada ini yang disebut balok lata ya, atau di sini lintel band. Ini fungsinya adalah sebagai pengaman di setiap bukaan. Nanti ada lagi ring balok. Tapi kalau ini biasanya Anda bisa Anda perlu antisipasi secara lokal aja. Jadi misalnya ada lubang di sini, cukup Anda pasang tulangan di sini dan horizontal di sini, gitu ya. Nggak harus berupa balok seperti itu ya. Nah, contohnya begini. Jadi setiap komponen ini harus ada strukturnya. Misalnya ini dinding struktural, berarti dinding struktural pun harus kita pasang, ya. Oke. Nah, ini contohnya juga penulangan slope. Ya. Sebaiknya penulangan slope itu ada core-nya. Nah, seperti ini.
bukan seperti ini. Oke, dia membentuk inti. Nah, berikutnya ini fungsi dari setiap bukaan itu perlu ada tulangan. Agar apa? Ya, agar perilakunya dia menjadi seperti ini. Nah, jika ada tulangan seperti ini, ya, dia kena gaya horizontal, maka ini menjadi pengaman bagi dinding-dindingnya. Jadi tegangan yang besar ini bisa ditahan oleh besi-besi yang dipasang tersebut, sehingga sobekan tidak terjadi. Begitu, ya. Nih, efek di setiap lubang, ya, setiap lubang itu dipasang tulangan, gitu ya. Baik. Sebelum kita masuk ke filosofi desain bangunan tahan gempa, ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, saya lanjut. Bu, Ya, izin bertanya, Bu. silakan. Kalau itu kan dari tadi bangunannya tuh pakai kayak batu bata gitu ya, Bu. Kalau bangunannya dindingnya itu kita ganti misalnya kayak pakai kaca gitu, analisisnya beda lagi nggak, Bu? Oke, baik. Begini, kalau dinding, ya, baik itu dinding batu bata, bata ringan, atau kaca, itu adalah sebagai beban, ya. Fungsinya adalah sebagai beban. Jadi, dinding-dinding tersebut tidak, kalau Anda mau buat pemodelan, dia tidak dimasukkan sebagai struktur. Jadi, Anda tidak perlu masukkan dinding itu sebagai struktur, kecuali dinding struktural, ya, atau dinding geser. Kalau dia berupa dinding, ya, batu bata, itu sebagai beban. Nah, apakah desain dinding dengan dinding batu bata dengan kaca itu sama atau berbeda? Secara beban berbeda, ya. Kaca lebih berat misalnya, ya, dengan tebal tertentu. Tapi kalau misalnya kacanya lebih tipis, maka batu bata lebih besar. Nah, untuk treatmentnya sama dengan kalau kita menggunakan dinding batu bata atau dinding bata ringan atau kaca, ya, sama, karena struktur utamanya adalah balok dan kolom. Sehingga yang dianalisis, yang dicari gaya dalamnya, komponen yang diberi tugas untuk menahan gempa, itu adalah komponen struktural. Kalau untuk sistem rangka pemikul momen, maka komponen strukturalnya adalah balok dan kolom, gitu ya. Begitu, Ilham? Kevin, Bu. Oke, ada lagi? Udah, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, silakan. Oke, kalau 5 meter itu mungkin batas maksimal, ya. Namun gini, dinding praktis, kolom praktis, ya. Kolom praktis itu tidak masuk ke dalam analisis struktur. Jadi misalnya Anda PW menempatkan kolom praktis pada setiap jarak 4 meter atau 5 meter, atau mungkin kalau mau aman misalnya setiap 3 meter, itu tidak masuk ke dalam pemodelan struktur, ya. Nah, ini imbasnya kemana? Imbasnya nanti ke RAB. Kalau di pemodelan struktur, analisis struktur, tidak perlu muncul kolom praktis. Kolom praktis itu bukan kolom struktural, tapi dia
termasuk bagian dari dinding, begitu ya. Dia termasuk bagian dari dinding sebagai properti dinding yang dinding tersebut punya keterbatasan panjang misalnya ya, sehingga setiap jarak tertentu agar tidak melendut atau mungkin retak bisa diantisipasi, maka perlu dipasang kolom praktis begitu. Clear, Ana? Sama-sama. Ada lagi? Oke, saya lanjut ya kalau tidak ada. Nah, sekarang filosofi desain. Dalam kita mendesain bangunan tahan gempa, kita punya tujuan. Tujuan inti atau tujuan pokoknya adalah mencegah agar bangunan itu tidak runtuh secara tiba-tiba. Itu tujuannya. Kenapa kita pengen bangunannya tidak runtuh secara tiba-tiba? Nih yang kita pikirin penghuni, ya kan? Penghuni bangunan ini harus selamat. Sehingga bangunan yang kena gempa itu tidak runtuh secara tiba-tiba. Ada waktu untuk menyelamatkan diri. Ya, gitu. Kalau terjadi gempa, lift tidak berfungsi, ya. Maka mau nggak mau seluruh penghuni itu menggunakan tangga darurat. Ingat ya, sekarang Anda dalam proses pradesain kan, bikin denah, ya kan? Karena bangunannya itu termasuk menengah, mohon dimasukkan kelengkapan akses ketika bencana, ya, ketika terjadi bencana, misalnya tangga darurat, atau pintunya itu memiliki akses tidak kurang dari 2 misalnya ya. Kalau sekiranya bisa ada beberapa akses itu lebih baik. Begitu. Jangan lupa juga ya pasang tangga darurat, dan tangga daruratnya itu kalau bisa tidak hanya satu. Kalau misalnya penghuninya itu 100 orang, Anda buat tangga daruratnya satu, lebarnya misalnya 1,5 meter, berapa orang ya yang bisa lewat, terus dengan waktu berapa lama, itu perlu Anda perhitungkan ya. Sebaiknya sih minimal 2 di sudut sayap kiri, sayap kanan ada, misalnya begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Baik. Berikutnya adalah struktur ini harus didesain agar berperilaku ductile ya. Struktur ini didesain agar berperilaku ductile. Nah, berarti dengan kita punya konsep bahwa bangunan yang kita desain sebagai bangunan tahan gempa itu tidak runtuh secara tiba-tiba, ini rekomendasinya ya, strukturnya harus ductile berarti, agar diperoleh kinerja bangunan yang tidak runtuh secara tiba-tiba gitu ya. Nah, agar bangunan juga tidak runtuh secara tiba-tiba, maka didesainlah komponen struktur kolom kuat, balok lemah atau strong column with beam ya, SCWB, strong column with beam ya. Oke, jadi kolomnya harus lebih kuat daripada baloknya. Pertanyaannya adalah, dengan balok lemah ini harus seperti apa sih desainnya? Kan katanya baloknya harus lemah. Berarti nggak perlu kita desain, nggak perlu kuat menahan apa-apa, karena diharapkan baloknya lemah. Apakah seperti itu? Tidak. Balok? Tidak. Bagaimana seharusnya?
Bagaimana? Harusnya gimana? Mungkin harusnya beam-nya itu tetap bisa menahan beban di atasnya, Bu. Oke. Oke, berarti beam meskipun dia bilang bangunannya itu komponen baloknya itu lemah ya, tapi bukan berarti baloknya ini akan runtuh ketika menerima beban, gitu ya. Bukan seperti itu, tapi kita membandingkan kolomnya lebih kuat daripada balok yang Anda desain tersebut. Balok tetap harus didesain ya sebagai bangunan tahan gempa ya, berarti beban-bebannya adalah berat sendiri struktur, beban mati, beban hidup, beban gempa gitu ya. Minimal itu. Nah, ini nanti harus Anda kontrol ya, harus Anda cek. Jadi jangan hanya langsung percaya misalnya ini kita desain sebagai strong column with beam. Udah, titik. Misalnya gitu. Tidak seperti itu ya. Kita harus buktikan dengan perhitungan. Misalnya M N kolom ya, mau kuat momen nominal kolom harus lebih besar, paling tidak 1,2 atau 6/5 dari kapasitas momen balok misalnya gitu. Ini kita buktikan. Jadi slogan ini terbukti. Begitu ya. Nanti di dalam detailing Anda harus membuktikan. Jadi nggak cuma slogan gitu. Jadi buktikan bahwa kolom Anda itu lebih kuat daripada baloknya, misalnya gitu. Ya harus kita buktikan. Dari dimensi dan penulangannya seperti apa? Bandingkan. Ya. Yang dibandingkan bukan keseluruhan, tapi yang bertemu di setiap join. Di join ini ada balok, ada kolom, ya. Nah, ini kolomnya harus lebih kuat daripada balok, daripada balok-balok yang merangkai, begitu, ya. Clear? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Selanjutnya. Nah, ini adalah ilustrasi ya, struktur yang brittle dengan struktur yang ductile. Nampak jelas perbedaannya ya. Struktur yang brittle dengan beban gempa yang terjadi, titik leleh dari komponen struktur tersebut dengan titik maksimum ya, dia berhimpit. Sehingga mu-nya sama dengan 1. Efeknya adalah bangunannya brittle. Bangunan brittle berarti bangunan yang tidak tahan gempa. Karena apa? Konsepnya tadi ya, ada 3 kan kita? Ya, yang pertama kita mengkondisikan bangunan tahan gempa itu adalah ductile atau kolapsnya tidak terjadi secara mendadak. Kita nggak mau seperti ini ya keruntuhannya. Kita maunya seperti ini. Kalau seperti ini, kita lihat rusaknya ya. Ketika dia mengalami pergoyangan, dia akan mengalami kerusakan pada sendi plastis balok ya, pada titik-titik tertentu pada balok. Setelah titik-titik balok rusak semua, baru boleh terjadi kerusakan pada kolom. Waktu yang diperlukan untuk terjadinya kerusakan balok dari
rusak pertama sampai rusak yang kesekian itu kan perlu waktu. Setuju ya? Waktunya inilah yang akan dipakai oleh penghuni bangunan untuk menyelamatkan diri. Begitu ya. Selain juga secara teknis, untuk bangunan ductile itu lebih performanya lebih baik dibanding yang brittle. Gitu. Nah, agar bangunan tersebut ductile ya, dan ketika terjadi gempa itu tidak rusak secara mendadak, kita perlu lakukan apa? Kita perlu lakukan detailing. Betul sekali, ya. Kita lakukan detailing. Karena bangunan yang tahan gempa, kalau hanya diberi beban gempa rencana saja, itu belum selesai, ya. Belum ada treatment khusus. Kalau hanya diberi beban gempa saja, itu hanya akan menambah dimensi dan penulangan, tapi tanpa ada detailing. Nah, itu sama aja sia-sia, begitu ya. Selanjutnya, efek terjadi gempa, ya, terjadinya gempa pada bangunan yang menyebabkan bangunan ini harus berperilaku seperti apa, gitu ya. Harus mempunyai kinerja seperti apa. Yang pertama, kalau gempanya minor, ya, atau suatu daerah yang tidak terjadi gempa sedang atau gempa kuat, misalnya hanya gempa minor saja misalnya. Maka kita lihat di sini kerusakannya atau kinerja bangunannya ini harus bagaimana. Rata-rata kalau gempa ringan maka dinding-dindingnya aja yang ada kemungkinan mengalami fail gitu ya, atau runtuh, atau rusaknya pada non-struktural. Namun, kalau gempanya itu terjadi sedang, ya, atau moderat, maka bangunan ini diizinkan terjadi kerusakan, ya, pada non-struktural maupun struktural, tapi strukturalnya ini rusaknya masih bisa diperbaiki, begitu. Misalnya hanya di balok aja, tapi nggak terlalu fatal misalnya. Ini kan masih bisa di retrofitting atau dilakukan perbaikan atau perkuatan. Gitu. Selanjutnya, kalau terjadi gempa kuat, harus bagaimana bangunannya? Kita lihat di sini, komponen non-struktural rusak. Struktural pada balok sudah terjadi sendi plastis. Nah, berarti kalau sendi plastis pada balok sudah terjadi semua, maka biasanya ya bangunan tersebut akan mencari titik yang paling lemah dari yang belum rusak. Mencari titik terlemah dari yang belum rusak. Berarti ada di kolom, terutama yang bagian bawah misalnya. Ada kemungkinan ini yang pertama diserang, ya. Komponen struktur kolom yang ada kemungkinan pertama diserang setelah seluruh baloknya mengalami kelelehan. Begitu, ya. Dan kalau sudah kolomnya leleh atau terjadi sendi plastis, biasanya ini tinggal menunggu detik-detik runtuh, ya. Detik-detik bangunan tersebut runtuh. Begitu. Oke. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, nah, ini pun sudah saya jelaskan ya, bahwa untuk mendapatkan suatu bangunan yang
seperti kita harapkan, di mana kalau terjadi gempa kecil itu tidak terjadi kerusakan, ataupun terjadi kerusakan hanya pada komponen non-struktural. Terus kalau gempa sedang, maka bangunannya tidak boleh runtuh, tapi diizinkan terjadi kerusakan paling banyak, maksudnya kerusakan maksimal pada balok, tidak boleh pada kolom. Gitu. Nah, kalau pada terjadi gempa kuat, maka kerusakan pada kolom diizinkan. Jadi selain selain komponen non-struktural, kemudian pada balok yang selanjutnya menuju ke kolom, ya boleh terjadi, namun kerusakan ini tidak mengakibatkan kerusakan akibat brittle, sehingga korban jiwa bisa ditekan atau diantisipasi begitu. Pada intinya adalah ketika terjadi gempa kuat itu tidak boleh terjadi korban jiwa, begitu ya. Tidak boleh ada korban jiwa, itu aja kuncinya. Meskipun bangunannya runtuh, boleh, tapi nggak boleh ada korban jiwa. Caranya bagaimana? Ya bangunan itu nggak langsung runtuh ketika kena gempa gitu. Dia harus memberikan warning, dia harus bergoyang dulu. Dengan bergoyang, energi gempanya itu diserap untuk terjadinya pergoyangan. Begitu, ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan hal ini, kita awali dari materialnya harus ductile, ya. Material harus ductile. Dengan material yang ductile, maka bisa diperoleh elemen struktur yang ductile. Dari elemen struktur yang ductile, maka akan terbentuk komponen struktur atau struktur yang ductile. Begitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ductile itu apa sih? Ductile itu adalah kemampuan suatu struktur yang mengalami deformasi hingga kondisi inelastis, ya. Deformasinya hingga kondisi inelastis. Berarti sudah melewati kondisi elastis. Berarti bangunan tersebut sudah leleh komponennya. Entah di titik yang mana, tapi kalau salah satu titiknya sudah terjadi leleh, berarti dan dia masih bisa berdeformasi hingga kondisi menjelang runtuh, maka bangunan tersebut yang disebut dengan ductile, gitu ya. Bangunan tersebut yang dimaksud sebagai bangunan ductile. Nah, kalau struktur ductile bagaimana? Berarti strukturnya, kalau tadi ductile secara umum ya, bisa komponen, bisa struktur gitu. Kalau struktur yang ductile berarti kemampuan struktur dalam mengalami deformasi. Entah itu minimal deformasi inelastis ya, sudah melewati batas elastis. Dan diharapkan kestabilannya masih terjaga. Gitu ya. Dia masih stabil meskipun sudah berdeformasi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, nah ini ductile ya. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu kan, ya. Nih faktor ductilitas atau nilai ductilitas. Delta ultimate atau delta maksimum dibagi dengan delta leleh pertama kali bangunan ini mengalami leleh. Entah itu di balok A atau B, baloknya kan banyak ya. Nah itu yang leleh pertama itu dianggap delta yield. Itu ada pertanyaan?
Tidak? Belum, Bu. Oke. Nah, ini ilustrasi lagi ya. Kalau ini seperti yang saya jelaskan waktu itu ya. Tapi saya nilai saya simbolkan H itu sama dengan V ya. V elastis itu ada di sini. Kita mendesain itu ada kemungkinan kurang dari setengah H untuk desain. Bisa jadi kurang. Jadi mungkin nggak di setengahnya, tapi bisa jadi di sini. Nah, begini jadinya. Ya. Kita mendesainnya kurang dari setengah H. Kenapa saya masukkan kurang setengah H? Karena saya lihat di ini ya, maksudnya ini ya direduksinya itu hingga kalau yang untuk sistem rangka pemikul momen khusus itu ada yang sampai 8, ada yang 5, ada yang 8. Berarti kan ini nggak sampai setengahnya ya, ya kan? Bisa lebih kecil lagi begitu. Oke, tapi meskipun simpangan beban gempanya atau beban gempa rencananya ini direduksi sebesar 8, dia masih tetap bisa berdeformasi karena adanya detailing, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, sekarang cara mendapatkan perilaku yang daktail. Yang pertama, ya, letakkan sendi plastis pada balok. Jangan pada sambungan tim kolom join, jangan. Letakkan pada sendi plastis, letakkan pada balok. Kondisikan pada titik tertentu dari balok itu kondisinya lebih lemah dibanding tim kolom join. Lebih lemah dibanding kolom ya. Oke. Kemudian sendi plastis ini diberi detailing ya. Diberi detailing khusus agar kekuatan gesernya meningkat. Tapi kekuatan lenturnya lebih kecil dibanding kolom. Atau kalau letak sendi plastis ini berarti kekuatan gesernya paling besar, ya, lebih besar, sedangkan kekuatan lenturnya itu lebih rendah dibanding dalam satu komponen tersebut. Misalnya ada komponen balok. Aduh, anggap aja ini lurus. Ya. Nah, sendi plastis ada di sini, di sejarak 2H. Ya, sejarak 2H. Berarti di sejarak 2H ini harus diperkuat dengan kapasitas geser. Nggak boleh rusaknya akibat geser. Ya, begitu. Namun, lenturnya yang sebaiknya lebih kecil dibanding komponen yang lainnya. Namun, meskipun dia lebih lebih lemah, tapi bukan berarti dia akan runtuh ketika menerima beban, gitu ya. Oke. Terus yang terakhir adalah slogannya, balok lemah, kolom kuat, atau kolom kuat, balok lemah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Oke, kalau tidak ada, nggak apa-apa. Nah, saya tunjukkan ini letak sendi plastis. Nanti secara khusus ya, detailing akan kita lakukan sebagai treatment detailing, gitu ya. Sendi plastis akan kita kondisikan di setiap balok dengan melakukan treatment atau melakukan detailing. Oke?
Halo. Iya, Bu. Baik. Nah, untuk distribusi gaya dalam, kita tunjukkan di sini ya. Gaya dalamnya terkait dengan geser, itu ternyata yang terbesar ada di bim kolom join. Nah, jangan sampai nanti PW itu di daerah sini bolong. Maksudnya bolong, nggak dipasang sengkang, padahal pada kolom dipasang sengkang. Harusnya kan sengkang kolom ini menerus masuk ke bim kolom join, begitu. Bukan balok yang menerus sampai ke bim kolom join, tapi kolom ya, yang sengkangnya menerus sampai bim kolom join. Begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Untuk pertemuan kali ini saya akan cukupkan sampai jam 2 ya, karena setelah ini ada pengarahan tugas akhir yang sistemnya berbeda dengan yang sebelumnya, sehingga saya harus ikut ya, saya perlu tahu karena saya juga membimbing tugas akhir ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Belum ada sih, Bu. Oke. Kalau belum ada, oke, saya cukupkan sekian, karena kalau misalnya saya jelasin satu topik lagi, ya, ini kan terkait dengan filosofi desain ya, konsep bangunan tahan gempa. Saya rasa cukup ya, kalau saya masuk lagi ke sistem struktur mungkin nggak selesai. Ya, baik. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bu mau nanya, Bu. Ya, ayo. Silakan. Untuk materi PowerPoint-nya akan ditaruh di e-learning nggak ya, Bu? Iya. Nanti saya berikan. Ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi? Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan ya, saya cukupkan sekian. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, boleh live room ya.